Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Belajar Online Interaktif YouTube Boy. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan mendampingi kalian belajar menggunakan video membahas bab 1 dari buku paket, yaitu tentang gerak pada benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Namun, sebelum belajar dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, oke? Agar Ibu lebih semangat lagi membuat video pembelajaran yang lainnya. Oke, selamat belajar. Ya, anak-anakku sekalian, belajar online interaktif di YouTube Boy kali ini membahas bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oke, anak-anak, pembahasannya ada 3 ya, konsep gerak, kecepatan dan kelajuan, rumus kecepatan dan penggunaan dalam latihan soal. Oke, sebelum belajar dengan video ini, kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kalian siapkan kertas polio bergaris 1 lembar, ballpoint dan pensil. Oke, dan ini alat-alat ini akan kalian gunakan untuk kalian bekerja dan disimpan hasilnya menjadi portofolio. Oke, selamat belajar. Yuk anak-anak, kita mulai ya. Coba perhatikan gambar-gambar yang Ibu tampilkan. Ada orang-orang sedang naik sepeda, ada mobil sedang balap, orang berlari, dan ada macan sedang berlari. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang gerak. Ya, nah semua itu benda-benda dan makhluk hidup yang bergerak. Nah, sekarang Ibu banyak pertanyaan nih. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Lalu, apa yang menyebabkan benda itu dapat bergerak? Nah, sekarang gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Kemudian, apakah lingkungan sekitar benda itu dapat mempengaruhi gerak benda? Ya, agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut ini dengan penuh semangat. Oke, semangat ya. Yuk, kita mulai. Nah, mulai ya. Pada apa sih gerak? Nah, mulai dengan konsep gerak. Jadi, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Ya, jadi benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jelas ya, diulangi lagi. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Seperti apa? Yuk, kita lihat. Nah, Ibu punya gambar ya untuk menjelaskan tentang konsep gerak. Di sini ada mobil A dan mobil B. Mobil A menderek mobil B, ya, jadi menempel nih. Kemudian ada rumah C dan D, kemudian ada pohon. Nah, sekarang mobil A menderek mobil B berjalan dari posisi X, lihat di bawahnya ya, ada lintasannya nih, ini bergerak lurus. Dari posisi X, berjalan terus, lihat tanda panahnya, sejauh 50 meter menuju Y. Oke, sekarang misalnya posisi ada di Y nih, lihat ya, mobilnya udah berjalan 50 meter di Y. Nah, yang Ibu ingin tanyakan, bagaimanakah posisi mobil terhadap rumah pada saat di X, pada saat di Y? Mobilnya sudah pindah ke Y. Nah, pindah ke Y. Nah, jadi mobil terhadap rumah posisinya berubah atau tetap? Ya, coba pikirkan. Ya, betul ya. Berubah karena asalnya dekat, jadi jauh. Oke, pertanyaan lagi. Mobil A dan mobil B bagaimana posisinya terhadap pohon? Ya, setelah berjalan 500 meter. Oke, ya, benar ya. Posisinya berubah. Oke, ya. Sekarang pertanyaan lagi.
Bagaimanakah posisi mobil A terhadap mobil B setelah 500 meter berjalan? Berubah atau tetap? Oke, tetap. Ya, jadi A tidak bergerak terhadap B. Jadi harus ada patokannya. Oke, C dan D jelas ya, tidak berubah, tetap itu tidak berubah posisi. Itu artinya C diam terhadap D. D juga diam terhadap pohon. Oke? Jadi yang berubah posisi itulah yang dikatakan bergerak. Jelas ya? Jadi benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Di sini yang dikatakan bergerak itu adalah mobil bergerak terhadap rumah. Mobil bergerak terhadap pohon. Mobil A tidak bergerak terhadap mobil B karena posisinya tidak berubah. Jelas ya? Yuk, kita lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan dengan konsep gerak. Nah, sebelumnya kamu amati dulu ada gambar yang Ibu tampilkan, ada kincir ya. Kincir bergerak seperti itu. Orang menendang bola yang di tengah dan ada kereta api yang berjalan pada rel. Jadi, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Ya, nah jadi kincir itu termasuk gerak yang seperti apa? Ya, betul. Gerak melingkar. Orang menendang bola, lihat lintasannya ke atas, dari ke atas terus ke bawah lagi, itu setengah lingkaran atau disebut dengan parabola. Kemudian kereta api. Di rel kereta api bergerak terus. Nah, ini lintasannya ada lintasan apa? Ya, lintasan yang lurus. Nah, sekarang di SMP kita hanya akan membahas gerak benda pada lintasan yang lurus. Oke? Ya. Jadi sekarang yang kita bahas adalah hanya lintasan yang lurus. Nah, benda yang bergerak pada lintasan lurus itu melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungannya dengan kecepatan dengan waktu? Oke, kita pelajari berikutnya. Oke, yuk semangat. Yuk kita lanjutkan dengan bagian C, yaitu jarak dan perpindahan. Sebelumnya, kamu amati gambar 1-2, ilustrasi jarak rumah ke sekolah. Temui oleh kalian rumah. Ada, ya. Rumah yang ada tanda panahnya di tengah-tengah. Kemudian sekolah yang ada tanda panahnya. Ketemu? Oke. Jadi, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 kilometer. Terbayang? Ya, jarak dari rumah ke sekolah 2 kilometer. Maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 kilometer. Dari mana 4 kilometer? Karena kamu dari sekolah balik lagi ke rumah. Ya, jarak dari rumah ke sekolah 2 meter, jarak dari sekolah ke rumah 2 meter. Nah, jadi jarak tempuh yang kamu lakukan adalah 4 kilometer. Jelas ya? Namun, nah, perpindahan yang kamu lakukan adalah 0. Mengapa? Karena ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Oke? Jadi, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Ya, jarak sekali lagi merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Lintasan yang ditempuh tadi 4 kilometer. Namun,
ya. Perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan perhitungan posisi awal dan posisi akhir. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Kenapa dikatakan nol perpindahan? Karena asalnya dari rumah ke sekolah, akhirnya di rumah lagi, jadi perpindahannya tidak ada. Karena balik lagi ke rumah, jadi perpindahan nol. Artinya posisi tidak berubah. Jelas ya? Oke? Jadi berbeda antara jarak dan perpindahan. Oke, sudah jelas dari gambar. Yuk kita lanjutkan. Oke, anak-anakku sekalian, kita sampai pada pekerjaan pertama. Ya, supaya kalian lebih jelas, kalian buat konsep yang sudah kalian pahami. Jangan lupa pekerjaan satu ini kalian siapkan kertas polio bergaris dan pulpen. Tulis di kertas polio bergaris pekerjaan satu. A. Jarak adalah, kamu pahami yang tadi, ya. B. Perpindahan adalah. C. Benda dikatakan bergerak jika. Oke? Nah, sebelum melanjutkan dengan videonya, kalian matikan dulu, kerjakan dulu pekerjaan nomor 1. Oke? Ya, selamat bekerja. Yuk kita lanjutkan anak-anak, masih semangat ya? Kita lanjutkan pada konsep yang baru yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur benda kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi itu? Ya, nah perhatikan gambar 1-3 di bawah. Oke ya, nah di sana ada seorang atlet yang bergerak lurus. Ada jarak, ada waktu tempuh. Ya, lihat jaraknya di bawah. Dari 0, 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, 25, 30. Jadi paling akhirnya 30. Waktunya pas awal 0, 2 sekon, 4 sekon, dan 6 sekon. Oke? Kamu amati. Ya, jarak akhirnya berapa yang ditempuh oleh atlet itu? Ya, atlet itu menempuh jarak 30 meter. Berapa lama? Waktunya 6 sekon. Jelas ya? Sekali lagi, atlet itu menempuh jarak 30 meter. Jaraknya, waktunya dibutuhkan 6 sekon. Jadi dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Jelas ya? Kenapa? Karena kemampuan atlet dalam menempuh jarak dilambangkan dengan S, setiap sekonnya adalah T. Disebut sebagai kelajuan atau kecepatan. Ya, atau secara sistematis dapat ditulis, lihat paling bawah, V sama dengan S dibagi T. Terus ya, amati paling bawah sekali lagi, V sama dengan S dibagi T. Jadi kecepatan atau kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jelas ya? Oke, supaya lebih jelas kita lanjutkan. Yuk. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat rumusnya ya. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai atau simbol V serta satuannya yang sama, ya, meter per detik. Oke, jelas ya? Nah, ini rumusnya. Jadi V sama dengan
kotak S dibagi T itu paling atas ya. Dibacanya delta S dibagi T. Oke? Atau di paling bawah lihat, paling bawah ya, kelajuan sama dengan jarak. Satuannya meter dibagi selang waktu. Satuannya sekon. Oke? Kecepatan juga sama. Perpindahan yaitu satuannya meter dibagi selang waktu atau sekon. Lambangnya sama ya. V sama dengan S dibagi T. Oke, jelas ya? Semakin jelas, oke kita coba dengan latihan soal. Nah, pada latihan soal tentang kecepatan di kotak yang pink yang paling atas ya. Seorang siswa berlari menempuh jarak 60 meter selama 30 sekon. Pertanyaannya, berapakah kecepatannya? Oke, cara mengerjakan soal begini, kalian jangan lupa rumus yang harus kalian ingat ya. Yang tadi rumusnya, lihat di sebelah kanannya, V sama dengan S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Untuk menyelesaikannya, ada 4 tahap. Lihat di kotak hijau, ada A diketahui di bawahnya. B ditanyakan, lalu C di tengah-tengahnya nih yang warna ungu dijawab dan yang sebelahnya D kesimpulan. Oke, caranya ya, Ibu pelan-pelan nih ya. Diketahui. Harus diketahui. Apa sih dari soal tadi yang warna pink di atas diketahui seorang siswa berlari menempuh jarak 60 meter. Nah, nih jarak tempuh tulis lambangnya S ya, sama dengan 60 meter. Selama 30 sekon. Apa itu? Waktu. Lambangnya T. T kecil sama dengan 20 sekon ya. Hanya itu yang diketahui 2. Lalu berapakah kecepatannya? Nah, itu bagian B. Lihat ya di bawahnya yang warna hijau, B ditanyakan. Berapa kecepatannya? Jadi yang ditanyakan kecepatan V. Pakai titik-titik tanda tanya. Ya, artinya kecepatannya yang ditanyakan. Lanjutkan di sebelahnya kotak yang warna ungu bagian C. Dijawab. Setiap menjawab itu harus kamu tulis dulu rumusnya. Ya, rumusnya ingat ya, V sama dengan S dibagi T. Tadi S-nya berapa lambang jarak tempuh? 60. Tulis 60. T-nya berapa? 20. Tulis 20. Oke? Nah ya, nah itu tidak usah pakai satuan di sini ya, hanya angkanya saja. 60 dibagi 20 sama dengan 3. Nggak usah pakai satuannya, biarkan 3 saja. Nah, baru di kesimpulan bagian D di sebelahnya. Kotak warna kuning, ini kesimpulan. Jadi, kecepatan berlari siswa tersebut adalah 3 meter per sekon. Jelas ya? Oke, Ibu rasa kalian pintar ya. Sungguh jelas ya. Oke, yuk kita lanjutkan pada latihan soal. Baiklah anak-anak sekalian, kita sampai pada pekerjaan kedua, latihan soal kecepatan. Seperti biasa, kalian siapkan dulu kertas polio bergaris, pensil, penghapus, ballpoint ya. Karena soal yang kalian kerjakan itu digunakan dengan pulpen, tapi menjawabnya menggunakan pensil. Oke, Ibu ada 3 buah soal. Ya, latihan soal pertama yaitu sepeda motor melaju menempuh jarak 120 meter selama 60 sekon. Berapakah kecepatannya? Ya, itu menggunakan pulpen. Kemudian jawabnya menggunakan 4 langkah yang ada di bawah yang warna merah ya, kotak merah. Lihat dengan cara A diketahui, B ditanyakan, C dijawab, tulis rumusnya jangan lupa. D kesimpulan, diawali dengan kata jadi, oke ya. Nah ini rumusnya ini ya, V sama dengan S dibagi T. Oke, sekarang nomor 2, latihan soal 2. Bis kota melaju selama 2 menit di jalan tol sejauh
360 meter. Hitunglah berapakah kecepatannya. Ingat nih ya, rumusnya sama dengan tadi yang pertama, tapi ingat waktu harus dalam detik atau sekon. Mengapa? Karena jaraknya meter. Lihat di bawahnya. Kalau jaraknya meter, maka waktunya sekon atau detik. Kalau jaraknya kilometer, maka waktunya jam. Oke, mengerti ya? Mudah ya. Lanjutkan nomor 3. Latihan soal nomor 3. Sepeda motor melaju dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 1 menit. Hitunglah berapa jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut. Rumusnya sama. V sama dengan S dibagi T. Ya. Nah, di sana adalah kecepatannya sudah diketahui 5 meter per sekon. Kemudian waktunya 1 menit. Nah, waktu harus dirubah dulu ke dalam detik. Yang ditanyakan adalah S jarak yang di atas. Maka Ibu bantu nih rumusnya ya. S sama dengan kecepatan dikali waktu. Oke? Jadi S sama dengan V dikali T. Oke? Selamat mengerjakan. Nah, sampailah kalian pada pengiriman paket belajar. Oke? Caranya? Rapihkan semua pekerjaan yang ada di video ini yang sudah kalian buat di kertas folio bergaris atau kertas HVS. Yang kedua, lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom IPA kalian. Ketiga, belajar bahasan di video ini belum selesai. Maka kalian harus melanjutkan pada video berikutnya dalam bahasan yang baru. Oke? Tetap semangat walau masa pandemi masih berlangsung. Oke, Ibu tunggu di video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.